Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pembelajaran teknik otomotif, kelanjutan video dari nomor 9 yang membahas tentang minyak hidrolik ya, atau minyak rem. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang komponen rem hidrolik. Jadi, rem hidrolik itu memiliki komponen-komponen yang tugasnya selalu berhubungan ya, untuk menjalankan tugas pengereman. Tentunya komponennya adalah komponen-komponen yang erat kaitannya dengan kekuatan ya, karena ini hidrolik ya, yang berisi atau yang sistem di dalamnya penuh dengan tekanan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya dengan komponen pertama, yaitu disc brake. Nah, komponen yang pertama adalah disc brake ya. Ini merupakan media yang digunakan untuk penekanan dari kampas rem agar dapat menimbulkan efek braking ya, atau efek pengereman. Ini adalah bagian yang terhubung dengan roda ya, terhubung dengan roda depan ataupun roda belakang. Yang di stop itu yang ini ya. Jadi ketika putaran dari disc brake tertahan oleh kampas rem, maka roda akan melambat ya, sehingga kendaraan kecepatannya akan menurun dan bahkan terhenti. Piringan rem ini berbahan baja karena komponen ini memang harus menahan panas yang dihasilkan dari gesekan yang terjadi dari kampas pada saat proses pengereman ya. Bahannya harus kuat ya, tidak mudah berubah strukturnya ya, karena pengereman di sepeda motor itu terjadi setiap saat ya. Ketika kalian berjalan dengan motor sejauh 10 km, itu mungkin pengereman terjadi terus menerus ya, di setiap belokan, mungkin di lampu merah, atau ketika kalian refleks mengurangi kecepatan. Disc brake sendiri dari jenisnya ini dari jenis dan berdasarkan strukturnya itu terdiri menjadi dua struktur atau konstruksi ya. Dari konstruksinya itu terdiri menjadi dua jenis, yaitu ventilate disc brake sama solid disc brake. Bedanya apa? Kalau ventilate disc brake ini terbuat dari baja tipis ya, di dalamnya terdapat lubang-lubang ya. Nah, ini bisa kita lihat ada lubang-lubang di sekitarnya. Pokoknya bagian yang bersentuhan dengan kampas ini dia terdapat lubang-lubang ya. Fungsi lubang-lubang ini adalah untuk pendinginan ya, Jadi karena terjadi gesekan, maka butuh yang namanya pendinginan supaya tidak memuai. Ini tipis ya, biasanya digunakan untuk sepeda motor. Yang berikutnya adalah solid disc brake. Nah, solid ini artinya bahannya pejal ya, bahannya solid, pejal, terbuat dari baja juga dan lebih tebal. Ini biasanya digunakan untuk mobil-mobil ya, untuk kendaraan seperti mobil, kendaraan menengah sampai yang besar ya. Nah, ini dari segi beban yang dihentikan tentu saja harus lebih besar. Tentu saja disc brake yang solid ini ukurannya lebih besar dan bahannya pun harus juga lebih kuat ya. Bahannya harus lebih kuat karena penggunaannya untuk menghentikan beban berat. Kalau ventilate disc brake ini bahannya mungkin lebih lemah ya daripada yang solid disc brake. Karena di solid disc brake juga dia tidak ada lubang ya, tidak ada lubang-lubang untuk pendinginan ya. Dan
disusun dari bahan-bahan yang tidak mudah memuai seperti itu oleh panas. Dan kampasnya pun juga harus dengan kualitas yang lebih baik. Baik, sampai di sini tolong diamati ya. Ada beberapa poin di slide ini. Yang pertama, fungsi disc brake itu untuk apa ya? Fungsi disc brake adalah tatakan tempat penekanan kampas ya. Yang pertama, poin yang pertama. Poin yang kedua, terbuat dari bahan baja ya. Nah, poin yang ketiga, ini disc brake terdiri dari dua jenis, yaitu ventilate disc brake dan solid disc brake. Tolong diulang-ulang videonya ya agar paham ya, supaya nanti kalian bisa memahami lebih ya, bisa memahami lebih. Baik, ke komponen berikutnya. Nah, ini kampas rem. Kampas rem ini merupakan ya komponen yang berfungsi untuk menekan piringan rem tadi ya, atau disc brake-nya tadi ketika proses pengereman dilakukan. Demi menghasilkan pengereman yang maksimal, kampas rem harus memiliki gaya gesek yang besar dan harus dapat menahan panas. Nah, kampas rem bagian ini ya, ini harus terbuat dari bahan yang khusus agar dia mempunyai gaya gesek yang besar dan dapat menahan panas ya, menahan panas. Ini adalah fungsi dari kampas rem. Bahannya sendiri dulu terbuat dari campuran asbes ya, dari campuran asbes, tapi karena tidak ramah lingkungan ya dan dapat mengganggu pernafasan manusia, maka untuk sekarang bahan dari kampas rem itu menggunakan campuran keramik dan serbuk baja ya, sehingga lebih aman ya, tidak menjadi debu seperti itu. Nah, coba kalian perhatikan di situ ada sekat-sekatnya ya, ada garis-garis dalam ini. Nah, ini tugasnya untuk menyerap panas ya, menyerap panas dan juga mengalihkan kotoran sisa gesekan ya. Nah, kampas rem juga bahannya harus lembut ya, tidak merusak logam seperti karena dia bersentuhan langsung dengan logam disc brake. Baik, sampai di sini tolong dipahami ya, videonya diulang-ulang. Nah, berikutnya adalah kaliper rem. Kaliper rem merupakan komponen pengubah tekanan fluida menjadi gerakan mekanis yang akan menekan brake pad. Singkatnya, fungsi rem cakram dapat mengubah tekanan hidrolik yang masuk ke kaliper menjadi gerakan mekanis untuk menjepit brake pad. Nah, gerakan mekanis itu terjadi di pistonnya sini ya. Jadi fluida masuk ya, gerakan fluida bertekanan, dia mendorong bagian piston ini, dan di sini ada brake pad-nya ya. Ini di sini juga brake pad-nya ada dua, di sebelah sini dan sini. Untuk yang ini, yang sini dan yang sini. Ini ada dua jenis brake pad kalau di sepeda motor. Maksudnya kaliper rem ini ada dua jenis ya. Ada dua jenis di sepeda motor. Yang pertama yaitu double piston, artinya pistonnya ini dua ya, sama single piston ya, single piston. Ini jika diperhatikan yang double piston ini pistonnya kecil-kecil ya, dua buah. Terus yang single piston ini besar tapi satu buah ya. Ini memiliki keuntungan masing-masing. Kalau dua piston ini daya cengkeramnya lebih kuat ya. Biasanya digunakan untuk motor-motor cc 125 ke atas ya. Sementara yang single piston ini digunakan untuk motor-motor dengan cc di bawah 125. Jadi masing-masing ada kegunaan. Coba kalian perhatikan motor-motor Matic yang 110 cc itu pasti menggunakan
single piston ya, beda dengan motor-motor bebek ya, dia menggunakan double piston. Baik, berikutnya adalah master cylinder. Komponen ini memiliki fungsi untuk mengubah gerakan mekanis pedal rem menjadi sebuah tekanan hidrolis. Master cylinder memiliki komponen berupa piston yang terhubung dengan pedal rem. Nah, master cylinder ini yang ini ya. Nah, yang saya tunjuk dengan kursor ini adalah master cylinder ya. Ini master cylinder motor bagian rem depan. Kalau rem belakang ini bentuknya seperti ini, master cylinder ya, bagian ini ya. Ini master cylinder. Nah, di dalam master cylinder ini terdapat komponen berupa piston. Nah, di sebelah kanan ini pistonnya. Nah, coba diperhatikan ya. Ini adalah pistonnya, ini spring pengembali. Ini posisi pistonnya ini di bagian dalam sini. Dia terhubung dengan handle ya, dengan handle. Nah, kalau yang sebelah sini, ini pistonnya ada di dalam sini, terhubung dengan tuas ini ya, terhubung dengan tuas. Dan dia bagian tuas ini terhubung dengan pedal ya, pedal untuk rem belakang. Jadi tolong dipahami ya, dipahami, dicermati bedanya master cylinder bagian depan dan master cylinder bagian belakang. Secara prinsip cara kerjanya sama, yang membedakan cuma penempatan ya dan konstruksinya. Begitu ya, dipahami komponen-komponen ini ya. Apakah ini termasuk master cylinder yang bagian kotak atas ini? Bukan ya, ini namanya reservoir. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, berikutnya adalah brake line atau selang hidrolik ya, selang rem ya. Ini fungsinya ya mendistribusikan fluida rem ke setiap sistem yang ada ya, artinya sistem rem. Dia didistribusikan dari mulai master cylinder hingga ke kaliper ya, dari master cylinder hingga ke kaliper. Ini bahannya harus kuat ya, tidak mudah mekar ketika terjadi tekanan ya, dan dapat meneruskan tenaga ya. Tidak boleh bocor juga master cylinder ini. Maksudnya brake line ini ya, atau selang hidrolik tidak boleh bocor. Ini ada dua jenis ya. Yang kiri ini adalah bawaan pabrik ya, bentuknya seperti ini. Bahannya lebih kuat ya, lebih teruji ya, cuma bentuknya ya tidak kurang menarik ya. Yang sebelah kanan ini adalah variasi ya, variasi ini dari segi tampilan memang bagus, tapi dari durability-nya ya sangat buruk ya, sangat buruk, terkecuali memang merek-merek yang sudah terkenal ya, karena ini untuk variasi saja. Ini biasanya digunakan untuk kontes saja. Berikutnya reservoir ya. Nah, ini kita bahas ya. Reservoir adalah tempat penampung fluida rem cadangan ya. Nah, ini ada dua jenis juga ya, bisa diperhatikan. Ada reservoir yang menjadi satu dengan master cylinder ya, tabungnya ini. Ada reservoir yang terpisah tempatnya dengan master cylinder ya, seperti ini. Ini jadi satu ya, seperti contoh di gambar tadi yang slide pembahasan tentang master cylinder. Kalau ini terpisah, ini biasanya digunakan untuk rem belakang ya, ataupun rem depan yang variasi. Nah, perlu diperhatikan di reservoir ini ada ukurannya ya, jadi ukuran ketinggian dan kerendahannya ya.
Ini di sini bisa dilihat ya, ini ada tandanya yang bagian yang terpisah ini. Terus di sini ada juga seperti kaca ya. Nah, seperti kaca itu bisa kita intip ya. Apakah cairan hidroliknya sudah habis ya, berkurang, ataupun cairan hidrolik ini warnanya sudah tidak baik ya. Nah, jadi warnanya biasanya kuning seperti ini atau merah ya. Cairan hidrolik harus warna terang. Kalau sudah kusam, warnanya sudah coklat, maka maka cairan hidrolik harus diganti. Nah, ini bisa menjadi indikator ya. Indikator. Biasanya ada juga yang memiliki sensor ya, reservoir yang memiliki sensor. Jadi ketika cairan hidroliknya sudah sedikit, maka sensornya akan memberikan informasi tentang kondisi atau jumlah dari cairan hidrolik. Mungkin itu saja video pembelajaran hari ini. Tolong dipelajari, diulang-ulang ya, videonya diulang-ulang. Walaupun saya menjelaskannya kurang lancar tadi ya, berbelit-belit, tolong diulang-ulang videonya. Saya yakin ketika kalian mengulang video ini 2 atau 3 kali, kalian akan paham ya. Tentunya sambil kalian praktekkan ya, mumpung kalian di rumah ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.